Kalau misalnya besok diajak ke pengadilan Sleman Pak untuk dipertemukan dengan yang menggugat, apakah bersedia Pak? Saya begini, saya sudah kontak sama Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit. Semua nanti suruh ke sini Pak, nanti saya jawab semua. Makanya saya juga, walaupun sudah senior, dekannya masih muda, saya harus ikut. Berarti semua diserahkan ke Dekan Kehutanan Pak ya? Dan saya sudah dijawab. Pokoknya nanti kalau ada segala sesuatunya, suruh ke sini aja Pak. Nah inilah ya inkonsistensi semacam ini. Besok nggak tahu lagi perannya Pak Kasmujo ini jadi apa. Dulu pembimbing skripsi waktu Jokowi presiden. Ingat, pemalsuan hanya bisa muncul deliknya apabila yang punya ijazah atau yang punya tanda tangan di dalam ijazah itu berkeberatan. Itu baru bisa muncul deliknya. Tetapi kalau orang itu tidak berkeberatan, apalagi kampusnya sudah menyatakan bahwa Jokowi pernah kuliah di situ, sampai mati, hidup lagi, mati lagi dan hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, Roy Suryo dan kawan-kawan tidak akan pernah bisa membuktikan ijazah itu palsu. Karena ini diseretnya atau dilaporkannya Insinyur Kasmujo, dosen pembimbing dari skripsi dari Bapak Jokowi, ini suatu suatu yang sangat berlebihan dari pihak pembenci-pembenci dari Jokowi. Kenapa saya bilang suatu yang berlebihan? Karena sekarang ini bukan saja ijazah, tapi sudah melebar ke skripsi. Ini drama ijazah Pak Jokowi ya. Kita lihat kelanjutannya, ini semakin seru, semakin terbuka semuanya. Ini seru guys. Mulai ketar-ketir, ada yang mulai ketar-ketir, ada yang mulai pipis di celana mungkin ya. Ada yang mulai mangkir dari panggilan. Seru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang dosen Jokowi semasa kuliah ya, yakni Pak Kasmujo ya. Kasmujo, nggak tahu ejaannya pakai DJ, Kasmudejo ataukah Kasmujo ya, terserah lah, yang penting orangnya ini kan seperti itu. Yang membuat saya ngelus dada banget gitu teman-teman ya. Karena menurut saya lah kok bisa gitu loh, seorang dosen diperkarakan gitu loh. Ya kan, dikriminalisasi ya, dikriminalkan gitu loh. Emang dosen ini kesalahannya apa gitu kan? Apalagi orangnya sudah seujur itu ya kan. Dosen itu kan cuma mengajar ya kan, dan membimbing ya ketika seorang mahasiswa itu mengerjakan skripsi. Seperti halnya saya yang juga pernah kuliah gitu kan, saya juga mengerti gitu loh. Nah, kalau seorang mahasiswa dianggap sudah layak lulus ya kan, sudah menempuh 144 SKS misalnya, kemudian sudah menyelesaikan skripsi, sudah ujian ya kan, ujian skripsi. Nah, itu kan layak dinyatakan lulus sehingga layak untuk mengikuti yudisium dan juga wisuda. Kok bisa seorang pembimbing skripsi dituntut karena dianggap melakukan persekongkolan jahat misalnya? Waduh. Ini para pembenci Jokowi sudah kelewatan banget teman-teman ya. Dungunya kelewatan dan parah pokoknya ini ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalau misalnya besok diajak ke pengadilan Sleman Pak untuk dipertemukan dengan yang menggugat, apakah bersedia Pak? Saya begini, saya sudah kontak sama Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit. Semua nanti suruh ke sini Pak, nanti saya jawab semua. Makanya saya juga, walaupun sudah senior, dekannya masih muda, saya harus ikut. Berarti semua diserahkan ke Dekan Kehutanan Pak ya? Dan saya sudah dijawab. Pokoknya nanti kalau ada segala sesuatunya, suruh ke sini aja Pak. Coba bayangin gitu teman-teman ya. Orang setua itu ya, seuzur itu, seorang dosen gitu loh, masih mau diperkarakan persoalan ijazah, dugaan ijazah palsu yang jelas-jelas tidak palsu ya. Gempar
Jawaban dosen pembimbing Jokowi saat di UGM apabila nantinya diajak ke pengadilan dan dipertemukan dengan penggugat ijazah palsu Joko Widodo. Tadi sudah kita dengar bareng-bareng ya. Saya tidak habis pikir gitu ya. Aduh, nggak ngerti dah saya. Ya, lanjut. Mohon maaf teman-teman ya. Melihat video barusan yang sebuah slide kemudian dikasih tanda panah bergerak-gerak gitu ya. Maksudnya adalah fokus ke area situ kan seperti itu. Saya mohon maaf saya gagal paham gitu ya. Karena begini, di bagian atas ini ada komentar gitu kan. Umur Pak Kasmujo 75 tahun, sedang Pak Jokowi 63 tahun. Ada yang bilang dosen pembimbing dan mahasiswa kok sama, ya kan. Kemudian di bagian bawah nih, ini kayaknya ini si ternak otak nulis nih. 75 dikurangi 63 sama dengan 12. Umur 12 tahun baru lulus SD tapi udah ada yang jadi dosen. Logika anak panci. Yang katanya cerdas. Saya mikir sampai berjam-jam teman-temannya. Ini gimana sih maksudnya? Kok bisa 75 dikurangi 63? Ini kan selisih usianya Pak Jokowi dengan Pak Kasmujo. Kalau Pak Jokowi saat itu lulus kuliah usia 21, berarti Pak Kasmujo itu usia 33. Sekira seperti itulah. Kan wajar, ya kan di masa itu kan lulus S1 sudah bisa langsung jadi dosen gitu loh. Beda di sekarang, harus S2, harus S3 gitu kan. Ini kok ada yang mengatakan umur 12 tahun sudah ada yang jadi dosen. Ini gimana cara berpikirnya ya? Lanjut. Hanya orang-orang yang otaknya didengkul mengatakan Pak Jokowi dengan dosen pembimbingnya itu seumuran. Tuh lihat perbedaannya. Kemarin Pak Jokowi menyambangi atau silaturahmi atau sowan kepada dosen pembimbingnya Insinyur Kasmujo. Nah, itu lihat perbedaannya. Beliau sekarang berusia 75 tahun. Akal waras, akal sehat, ya, nalar yang bagus. Nggak perlu memihak sana memihak sini, kita udah bisa melihat, gitu loh, ya. Jadi ini drama ijazah Pak Jokowi ya. Kita lihat kelanjutannya, ini semakin seru, semakin terbuka semuanya. Ini seru guys. Mulai ketar-ketir, ada yang mulai ketar-ketir, ada yang mulai pipis di celana mungkin ya. Ada yang mulai mangkir dari panggilan. Seru ini. Kita nantikan kelanjutannya. Salam akal sehat. Hidup Jokowi, sehat selalu. Nah, ini ya, saya sepakat nih dengan apa yang disampaikan oleh Mas Batman Power ya, yang sudah waras gitu kan, mungkin obatnya sudah cocok begitu, jadi tidak lagi mabuk kecubung ya kan, sekarang sudah selalu mendukung Pak Jokowi walaupun tidak militan, tetapi sudah kelihatan sekali bahwa yang bersangkutan sudah mulai sadar gitu loh, bahwa Jokowi ini di apa namanya ya, selalu difitnah lah seperti itu. Apalagi dikatakan bahwa Pak Kasmujo dengan Jokowi katanya seumuran. Beda 12 tahun bro, beda 12 tahun ya. Dan itu wajar ya kan? Iyalah. Lanjut. Nah inilah ya inkonsistensi semacam ini. Besok nggak tahu lagi perannya Pak Kasmujo ini jadi apa. Dulu pembimbing skripsi waktu Jokowi presiden. Ingat, pemalsuan hanya bisa muncul deliknya apabila yang punya ijazah atau yang punya tanda tangan di dalam ijazah itu berkeberatan. Itu baru bisa muncul deliknya. Tetapi kalau orang itu tidak berkeberatan, apalagi kampusnya sudah menyatakan bahwa Jokowi pernah kuliah di situ, sampai mati, hidup lagi, mati lagi dan hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, Roy Suryo dan kawan-kawan tidak akan pernah bisa membuktikan ijazah itu palsu. Karena ini Rismon. Nah inilah ya beratnya Pak Kasmujo, tak tahu lagi seperti apa. Makin stres kau ya. Aduh. Makin terpojok ya. Makanya kau jangan mimpi kau bisa melawan Pak Jokowi ya. Dengar tuh yang dibilang Bang Firdaus ini ya. Kau ya sampai mati hidup lagi dengan kerombolanmu itu. Mati hidup lagi.
mati lagi dan hidup lagi. Tidak akan bisa kalian membuktikan itu, ya, ijazah Pak Jokowi itu palsu, karena memang asli adanya, ya. Makanya siap-siap aja lo, ya, siapkan mentalmu, karena penjara itu tidak enak, ya. Kau kan belum pernah penjara tuh, siap mental ya, Mon ya, jangan stres kau. Sebentar ya. Saya tidak mau mengomentari Bang Firdaus karena sudah jelas-jelas apa yang disampaikan oleh Bang Firdaus di bagian belakang tadi ya kan, yang kemudian dikomentari oleh netizen itu ya logis gitu loh. Saya mau mengomentari si Krismon di bagian depan tadi ya kan, katanya tidak konsisten. Apanya yang tidak konsisten? Pak Kasmujo nggak konsistennya di mana? Kemarin muda sekarang jadi tua gitu. Kemarin masih usia 12 tahun langsung tiba-tiba sekarang jadi uzur begitu. Saya nggak mengerti ya seorang digital forensik tetapi apa yang dia omongkan ini sama sekali tidak berhubungan dengan keilmuan digital forensik yang dia klaim dia kuasai. Saya nggak ngerti gitu loh. Waduh. Lanjut. Kemudian dalam menghadapi gugatan seperti apa yang? Nah, siap. Pulangnya tanda tangan semua orang. Ini ya boleh. Mari Pak, sehat Pak. Ya, teman-teman ya, ini adalah video yang sama dengan yang di bagian depan tadi. Kalau yang di bagian depan tadi kan sudah di-mix begitu ya, dikasih background dan dipercepat dan kemudian juga dikasih caption sehingga ya lebih menarik begitulah. Ini adalah video mentahnya. Yang barusan kita saksikan adalah dosen Pak Jokowi, Pak Kasmujo yang usianya sudah 70-an lebih ini ya, mungkin 75 gitulah. Jadi sudah sangat ujur sekali tetapi kita bersyukur karena Pak Kasmujo ini masih belum pikun sehingga masih sangat tegas walaupun usianya sudah tidak muda lagi ya. Saya nggak ngerti bagaimana orang memperkarakan orang seuzur ini terkait tuduhan ijazah palsu yang sudah jelas-jelas nggak palsu. Lanjut. Salam waras. Nah, diseretnya atau dilaporkannya Insinyur Kasmujo, dosen pembimbing dari skripsi dari Bapak Jokowi, ini suatu yang sangat berlebihan dari pihak pembenci dari Jokowi. Kenapa saya bilang suatu yang berlebihan? Karena sekarang ini bukan saja ijazah tapi sudah melebar ke skripsi. Jadi mereka itu sangat tidak percaya bahwa keterangan dari UGM itu menyatakan bahwa Jokowi itu benar adalah lulusan sana, kemudian skripsinya itu ada, mereka tidak percaya. Jadi mereka itu bukan mencari keaslian dari ijazah Pak Jokowi, tapi juga mencari membuat kisru masyarakat di Indonesia. Kenapa saya katakan begitu? Sekarang ini skripsi yang dipermasalahkan oleh mereka. Nantinya juga mereka itu akan mempertanyakan absensi. Dan yang terakhir mungkin ya yang akan ditanya mereka, Pak Jokowi itu benar orang Indonesia apa bukan? Kalau orang Indonesia ari-arinya ditanam di mana kayak gitu. Ya. Jadi orang-orang yang kayak begini ini, pembenci-pembenci ini akan selalu membuat kisruh, akan membuat keonaran di negara Republik Indonesia ini. Buat Bapak Komarudin ya, buat aktivis-aktivis yang lainnya, saya mohon nih yang mengerti di bidang hukum untuk menuntut balik ini Pak Insinyur Komarudin ini, karena benar-benar tega orang seperti Pak Insinyur Kasmujo ini ya, sudah sepuh sekarang harus dihadapkan dengan tuduhan-tuduhan yang begitu. Dan mereka itu ya sampai kapanpun walaupun dibilang ini asli, mereka tidak akan percaya dan akan mencari celahnya juga. Walaupun sudah dibawa ke Mahkamah Internasional, mereka tidak percaya. Yang mereka percaya, yang ada di hati mereka adalah kebencian-kebencian yang sudah mengakar. Jadi kebencian-kebencian yang mengakar itu digunakan mereka untuk membuat kekisruhan, keonaran negara Republik Indonesia ini. Jadi semoga hal ini cepat terselesaikan. Jadi bagi mereka-mereka yang membuat keonaran itu dihukum dengan semaksimal mungkin. Jangan ada kata damai buat Pak Jokowi, karena ini adalah pembelajaran politik maupun etika di Indonesia Raya ini. Ya,
Oke, jadilah masyarakat yang cerdas. Kita perlu belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi tapi hukumnya nih dipermainkan oleh Insinyur Kamarudin ya. Pansos lu. Ya, ini memang sesuatu yang apa ya? Mungkin memang sudah tipikal Bang ya. Tipikal para sudrun, para orang-orang keturunan imigran yang memang suka menjual agama gitu ya, suka bersembunyi di balik ketiak kepercayaan tertentu, keyakinan tertentu ya kan. Ini mungkin memang sudah strategi yang mereka terapkan secara permanen begitu. Jadi tuduhannya itu selalu melambung begitu ya. Jadi misalnya menuduh A, kemudian dijawab A, dipatahkan, kemudian lari ke B, nanti dijawab dipatahkan ya kan, nanti lari ke C, nanti lari ke D, setelah Z nanti balik lagi ke A. Nah, seperti ini. Awalnya kan yang dipersoalkan ijazah SMA-nya Pak Jokowi ya. Tentu teman-teman juga sudah tahu Sugi Nur dan juga Bambang Tri itu di penjara itu karena ijazah SMA-nya menuduh ijazah SMA-nya Pak Jokowi itu palsu atau mencuri ijazahnya Joko Wahyudi ya kan. Nah, begitu sudah tidak mempan lagi, nggak ada celah untuk mempersoalkan ijazah SMA, maka bergeser ke ijazah kuliah. Begitu sudah tidak bisa lagi, nggak ada celah, maka bergeser lagi ke skripsinya. Nggak tahu lagi setelah skripsi ini mental, apalagi yang akan dipersoalkan oleh mereka. Cuma seperti yang sering saya sampaikan, saya berharap pemerintah bertindak tegas ya untuk membuat peraturan pemerintah untuk memulangkan para keturunan imigran yang suka bikin gaduh di Indonesia. Ya teman-teman, bagaimana menurut teman-teman ya? Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen ketika Pak Kasmujo disebut seumuran dengan Jokowi. Hahaha, kok bisa ya? Orang sudah setua itu disebut seumuran dengan Jokowi. Malah tadi ada yang menyebut kok usia 12 tahun sudah bisa jadi dosen. Hahaha, ini orang koplaknya kagak ketulungan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.